roadmap business development dari MGRO ke depannya? Ya, kita ekspansi sekarang ini lebih berfokus kepada pabrik kita yang di Duri. Jadi satu lokasi ini kita menjadikan ini integrate dan sekarang lagi dibangun pabrik solvent. Solvent itu adalah ekstrak minyak menggunakan heksan dan itu bisa mengambil minyak yang ada di fiber daripada kernel. Jadi itu fibernya itu masih ada kandungan minyak yang bisa kita ekstrak sehingga efisiensinya itu bisa memberikan nilai tambah buat perusahaan juga. Kedua yang lagi kita kembangkan itu adalah composting. Composting yang bukan hanya fermentasi ya, tapi ada campuran daripada charcoal. Kemarin ada mesin yang kita masukkan untuk kita produksi charcoal dalam volume yang besar yang akan kita campurkan kepada composting yang ampas daripada sawit, ditambah lagi pupuk kimia yang 30%. Jadi kombinasi itu membuat petani-petani di daerah Riau itu harapan kita mereka juga perlu diedukasi bahwa penting sekali memberikan pupuk kompos dengan ada pupuk kimianya 30% sehingga tanah kita itu betul-betul bisa subur. Ini yang paling langkah pertama. Nanti ke depan kita bisa kurangi lagi pupuk kimia sehingga kita betul-betul menggunakan yang natural. Untuk hal ini yang jarang sekali dibicarakan, Mbak. Ini memang penting sekali bagaimana menjaga kesuburan lagi pada lahan kita. Sekarang ini banyak muncul penyakit-penyakit seperti geroderma itu diakibatkan petani-petani kita, perusahaan-perusahaan yang menengah itu menggunakan pupuk kimia. Mereka merasa pengaplikasian mereka, cost mereka tinggi kalau menggunakan pupuk kompos. Tapi kalau kita sudah kita produksi secara massal dengan kombinasi ini dalam bentuknya seperti pellet. Ya. Jadi itu benar-benar seperti pemberian, nggak ada bedanya dengan pemberian pupuk kimia. Tapi kandungannya sudah ada banyak unsur yang sudah kita masukkan. Saya kira itu yang bisa membuat lahan-lahan kita ini subur. Itu yang membuat nilai tambah buat perusahaan kita satu sisi lagi kita bisa membantu petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Kalau kita lihat bandingkan dengan Malaysia lagi-lagi, kita 50%-nya daripada Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia bisa menghasilkan 6 ton sampai 7 ton. Jadi produktivitas ya Pak produktivitas. Ya, 6 sampai 7 ton per hektar. Tapi kalau kita di Indonesia hanya 3 ton sampai 4 ton. Itu pun kalau perusahaan-perusahaan yang memang memberikan. Berarti kalau di Malaysia itu praktisnya adalah ada perhatian khusus ya Pak ya untuk memikirkan produktivitas dan ulang itu ya Pak ya. Daur ulang daripada industri sawit. Kan sampahnya itu dari dia untuk dia sendiri untuk sawit. Jadi kita kurang edukasi kepada masyarakat kita sehingga sekarang ini rata-rata secara nasional itu kebun rakyat ya. Itu hanya produktivitasnya 2,8 ton minyak per hektar. Jadi per tahun. Jadi ini yang. Jadi bentuk-bentuk vokasi dan bentuk-bentuk edukasi itu juga dilakukan oleh MGRO kepada petani-petani. Ya, kedepannya setelah produksi kita ini kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat yang memang pemasok daripada pabrik kelapa sawit kita, yang memang kita udah bekerja sama dengan beberapa koperasi kebun rakyat itu yang memberikan mereka satu pemahaman bahwa kita satu sisi kita bisa meningkatkan produktivitas, satu sisi kita bisa menurunkan cost. Nah, menurunkan cost itu penting karena kalau kita pupuk kimia kita import terus dan ini bukan hanya untuk perkebunan sawit, itu untuk pertanian juga sangat bermanfaat. Di kesempatan ini saya ingin memberikan saran kepada Kementerian Pertanian juga sama untuk bagaimana memaksimalkan ampas-ampas sawit itu kita dorong seluruh pelaku usaha di industri sawit untuk membuat pupuk kompos ini sehingga kita berdampak ketahanan pangan saya kira mudah terwujud dengan
meningkatkan yang seperti sustainable ini. Pupuk kimia memang cepat memberikan produktivitas yang bagus, tapi dalam jangka panjang dia akan mengeraskan tanah, membuat lahan kita itu semua menjadi kurang subur. Jadi itu yang sangat penting dan ini jarang sekali dibicarakan. Tadi Anda bilang bahwa ada aspirasi Anda gitu ya dari MKRO untuk Kementerian Pertanian ya Pak ya, dan juga bagaimana dari regulasi-regulasi pemerintah itu dapat memberikan dorongan lah ya Pak ya, atau insentif lebih lagi untuk industri kelapa sawit di Indonesia. Jika ada aspirasi yang Anda ingin sampaikan mungkin selaku pelaku usaha ya Pak ya, industri kelapa sawit, kita tahu urgensi dan relevansinya ya Pak ya, kita kekuatan tersendiri Pak, komoditas inilah kekuatan untuk Indonesia. Tapi mungkin ada aspirasi tersendiri Pak, regulasi-regulasi apa yang perlu dikerahkan ke depannya untuk terus mendorong industri kelapa sawit Indonesia dari pemerintah? Ya, ini sebenarnya dari perkebunan dan pertanian ini sebenarnya sejalan dengan bagaimana kita menerapkan dikembalikan kepada natural yang sebenarnya pupuk alami. Daripada kita subsidi terus ya membebani keuangan negara, itu kita alihkan kepada kompos yang ada di berlimpah di tempat kita. Kalau kita besar kecil ya, pabrik kelapa sawit itu ada 1000 pabrik. Bayangkan kalau kita arahkan kepada ampas yang difermentasi dari kolam limbah itu semua bisa kita gunakan ke gas metan, dan hasilnya ampasnya bisa kita menjadikan pupuk kompos, itu akan memberikan kesuburan daripada lahan-lahan kita itu dalam jangka panjang. Dan ini akan sangat menjawab tantangan daripada El Nino dan La Nina yang perubahan iklim ini. Perubahan iklim ini sangat-sangat berdampak ke depan. Makanya Indonesia harus tampil menjadi bukan hanya lumbung swasembada pangan, tapi kita menjadi lumbung pangan daripada dunia. Ini kita memang diberkahi dan diberkati. Kita di negara Katulistiwa tidak banyak yang negara yang 2 musim yang diletaknya di Katulistiwa lalu memiliki lahan yang begitu lebar, besar. Itu dan maritim lagi ya Pak maritim ya, dan sangat-sangat memudahkan logistik. Karena kita semua transportasinya melalui laut ya, selat, itu akan membuat satu produktivitas kita ini berlimpah daripada perkebunan dan pertanian.